Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Resman Arif, dimana kita masih membahas tentang tema yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bahwasanya kemarin kita telah membahas tentang optimis, bahwasanya optimis itu adalah suatu sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau segala persoalan dan permasalahan hidup. Bahwasanya di setiap ada permasalahan pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Baiklah, untuk sekarang kita akan membahas tentang apa yang dinamakan ikhtiar dan tawakal. Oke, silakan simak dengan baik. Nah, dapat semua bahwasanya ikhtiar dan tawakal ini berkaitan dengan optimis yang kita bahas kemarin. Baik, bahwasanya sekarang kita membahas tentang ikhtiar. Jadi apa itu ikhtiar, anak-anak Bapak semuanya? Adakah yang tahu apa itu ikhtiar? Oh, ya oke, baiklah. Akan Bapak jelaskan bahwasanya ikhtiar itu merupakan berusaha atau usaha kita secara bersungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin sesuatu atau memiliki cita-cita, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita cita-citakan tersebut. Itulah yang namanya ikhtiar. Ketika orang memiliki suatu cita-cita atau tujuan atau keinginan, maka dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai atau meraihnya. Apabila kita memiliki cita-cita ataupun keinginan tidak diusahakan dengan semaksimal mungkin, maka itu hanyalah khayalan belaka. Jadi apabila kita memiliki cita-cita, mari kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Makanya anak-anak Bapak semuanya itu makanya belajar sekarang dengan baik, sungguh-sungguh dan teliti. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada umatnya bahwasanya kita harus bersifat ikhtiar dalam kehidupan ini. Bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat ke-39 sampai 42, yang artinya bahwasanya dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang dia usahakan, dan sungguh-sungguh usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Jadi anak Bapak semua, bahwasanya dalam surat An-Najm tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berusaha dalam kehidupan ini. Tidak ada hal ini di dunia ini simsalabim maka terjadi, tidak. Kita harus berusaha. Ingin jadi polisi, kita harus berusaha bagaimana caranya ingin jadi polisi tersebut. Ingin jadi pilot, bagaimana usahanya jadi pilot. Ingin jadi dokter juga harus seperti itu. Ingin jadi guru juga harus ada usahanya. Makanya kita harus rajin belajar dari sekarang, nggak ada malas-malas. Jadi anak Bapak semua, bahwasanya kita harus rajinlah ikhtiar atau kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Insya Allah setelah kita berusaha, mudah-mudahan ada hasil yang kita dapatkan dari apa yang telah kita usahakan tersebut. Ini ada beberapa hal contoh perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada juga contohnya anak Bapak semua. Apa saja contohnya ikhtiar ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah orang yang ingin pandai tentu berusaha belajar dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan yang banyak, ya tentu kita harus menabung dan mengurangi pemborosan hidup.
Orang yang ingin harus berusaha dengan rajin dan menjaga kebersihan. Orang yang ingin sehat tentu harus menjaga kebersihan hidupnya dan kehidupan lingkungannya. Orang yang ingin sehat adalah orang yang selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Dan orang yang sedang sakit ingin sembuh, maka kita harus berobat. Nah, jadi itulah anak-anak bapak semua, bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini kita harus berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin. Seperti kita berjalan di jenjang, tentu kita harus mulainya dari bawah, tidak mungkin langsung melompat ke atas. Bahwasanya kita ingin sukses, tentu ada proses-proses panjang yang perlu kita lewati. Oke, baiklah, mudah-mudahan anak bapak paham tentang apa yang dimaksud dengan ikhtiar. Setelah kita membahas ikhtiar, sekarang kita bahas lagi yang ketiganya, itu adalah tawakal. Apa itu tawakal anak-anak bapak semuanya? Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus, setelah kita berpikiran positif, optimis, kemudian kita ikhtiar dengan berusaha, maka jangan lupa yang ketiga itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya apapun yang direncanakan oleh manusia belum tentu akan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bahwasanya apapun yang diinginkan manusia pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menghendakinya. Jadi kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha. Apa yang kita inginkan, mari kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah minta kepada dukun ya anak bapak semua. Seperti sekarang ini ya, lagi viralnya, banyak orang yang meminta kepada dukun sehingga kita sendiri ditipu oleh dukun. Atau yang namanya orang pintar, berarti orang yang kesana berarti orang yang simpulkan aja sendiri ya anak bapak semuanya ya. Jadi kita harus pintar-pintar, bahwasanya Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada kita semua. Jangan pada yang lain kita meminta. Kalau pada yang lain berarti kita syirik namanya. Tawakal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati-hati kasar, teruslah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi dalam surah ini menyatakan bahwasanya segala apapun urusan kita di dunia ini, mari kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah lah yang memberikan keputusan atas umatnya. Jika Allah berkehendak kun, maka akan terjadi. Jadi kita sebagai umatnya jangan pernah kita menjadi orang yang sombong. Ketika kita telah berusaha, jangan kita anggap telah selesai pekerjaan kita. Mari kita doa kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, yaitunya ibadah salat, dengan bersyukur dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dipermudah urusan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, contoh yang perlu kita ambil dari tawakal ini, yang pertama adalah rajinlah beribadah kepada Allah, yakninya melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, sholat wajib, ditambah lagi dengan sholat sunnah yang lain.
Kemudian contoh yang lain, setelah kita belajar, setelah kita berusaha, misalnya orang tua kita berusaha menanam padi di sawah atau menanam cabai dan segala macamnya, marilah kita setelah itu beribadah kepada Allah. Mari kita ingatkan keluarga dan orang tua kita di rumah, jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin dalam hidup ini, mudah-mudahan hidup kita berkecukupan, dilimpahkan rahmat dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian saja perlu Bapak jelaskan tentang ikhtiar dan tawakal. Kemarin kita telah membahas juga optimis. Jadi yang ketiga ini adalah saling berkaitan. Yang pertama, kita harus optimis. Optimis berarti kita harus berpikiran positif bahwasanya kita itu bisa, bahwasanya setiap apapun masalah yang ada di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, kita harus berikhtiar, harus berusaha kepada Allah. Tidak ada masalah ataupun urusan ini tanpa ada usaha kita. Yang ketiga adalah bertawakal. Setelah kita berusaha, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian anak-anak Bapak semua, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya berikhtiar kepada Allah berarti kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menggapai apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dunia dan urusan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk Bapak semuanya, silakan diulang kembali pelajaran di rumah. Kemudian silakan buat tugas yang Bapak kirimkan nanti di video ini. Silakan Anda semua membuatnya di rumah, kemudian dibaca kembali, kemudian lihat sumber-sumber yang lain tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tajwid, yaitunya tentang lam, tafkim dan tarkik, kemudian tentang ro, tafkim dan tarkik, kemudian tentang qalqalah. Jadi untuk sekarang cukup sekian, dan jangan lupa mengerjakan tugas di rumah ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah dari semua ya. Jadi sekarang ini kemarin kita telah melaksanakan penilaian harian. Jadi kita lihat gimana hasil penilaian hariannya ya. Pasti dikerjakan semuanya? Ya. Bagi yang rajin belajar itu dapat nilai yang bagus, bagi yang tidak itu nilainya juga tidak bagus. Nah, yang pertama Faisal Al-Azhar. Deli Fauzia. Aki Saputra. Bagus nilainya dia. Akira. Nilai saya jelek sekali, mungkin saya kurang belajar. Di besok Faisal rajin belajar, jadi tidak kalah sama teman-teman yang lain. Oke,